yang dimana kita kan sekarang tuh bawa penyakit diabetes. Nah, diabetes ini tuh merupakan salah satu penyakit yang cukup sering ditemui di masyarakat saat ini. Penyakit ini juga berkaitan dengan tingginya kadar gula dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika tidak dikontrol dengan baik. Dalam penanganan itu, tenaga medis membutuhkan banyak data seperti hasil pemeriksaan gula darah, usia, dan juga kondisi kesehatan pasiennya. Nah, data ini tuh nggak dapat digunakan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan dan analisis. Oleh karena itu, statistika medis digunakan untuk membantu memahami kondisi pasien diabetes dan juga melihat pola yang muncul dari data kesehatan agar itu lebih mudah. Analisis juga diperlukan metode matematika yang sederhana yang dapat digunakan untuk menyusun data pasien diabetes dalam bentuk baris dan kolom. Dengan menggunakan matriks ini tuh, data itu jadi lebih rapi dan juga lebih mudah dihitung sehingga membantu proses analisis statistik. Melalui analisis itu dapat memperoleh informasi yang berguna untuk memahami kondisi diabetes dan upaya pengendalian masalah, yang dimana yang pertama itu bagaimana data penyakit diabetes dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks untuk memperoleh proses analisis statistika. Selanjutnya, yang keduanya tuh ada bagaimana penerapan konsep matriks dalam pengolahan dan analisis data statistika penyakit diabetes. Selanjutnya itu ada pengertian dari matriks. Nah, sebenarnya apa sih matriks itu? Nah, matriks ini adalah susunan data atau bilangan yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Dalam matematika, matriks digunakan untuk menyederhanakan pengolahan data dalam jumlah besar sehingga lebih terstruktur dan mudah untuk dianalisis. Nah, setiap elemen dalam matriks ini memiliki posisi tertentu yang menunjukkan hubungan antara baris dan kolom sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam pengolahan data statistik. Jadi selanjutnya adalah pengertian dari statistika medis. Jadi statistika medis ini merupakan cabang ilmu yang berfokus kepada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan kesehatan dan kedokteran. Dan di statistika medis ini digunakan untuk memahami pola penyakit. Pola penyakit, mengevaluasi efektivitas obat-obatan, serta mendukung pengambilan keputusan klinis dan juga medis. Pada penyakit diabetes, statistika medis ini menentukan kayak menganalisis peran penting dalam data gula darah. Karakteristik pasien juga, serta faktor-faktor dan risiko untuk yang mempengaruhi kondisi penyakit ini. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan matriks dalam bidang medis. Contoh penerapan matriks dalam bidang medis adalah pada penelitian penyakit diabetes. Kelompok kami mengambilnya dalam penelitian penyakit diabetes. Nah, data pasien ini biasanya terdiri dari banyak variabel seperti kadar gula darah, tekanan darah, indeks massa tubuh, BMI, usia, dan kadar insulin. Nah, data tersebut dapat disusun dalam bentuk matriks data pasien seperti yang bisa dilihat di PPT. Nah, setiap baris dalam matriks ini mempresentasikan satu pasien, sedangkan setiap kolom menunjukkan variabel medis seperti kadar glukosa darah, indeks massa tubuh atau BMI, usia, tekanan darah, atau kadar insulin. Nah, dengan menyusun data dalam bentuk matriks, peneliti dapat melakukan berbagai perhitungan statistika secara sistematis, seperti menghitung rata-rata tiap variabel, menentukan hubungan antara variabel melalui korelasi, serta mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan risiko diabetes pasien. Di sini juga ada manfaatnya dalam dunia medis. Jadi manfaatnya yang pertama adalah membantu pengolahan data medis secara sistematis, mempercepat analisis statis, dan juga meningkatkan akurasi hasil dalam penelitian. Dalam diabetes, kita tuh menggunakan matriks ini digunakan untuk memantau kondisi pasien, mengevaluasi efektivitas terapi, serta mendukung penelitian dan upaya pencegahan dan juga pengendalian dalam penyakit ini. Lalu di sini juga menunjukkan bahwa penerapan matriks dalam
kesehatan ini di dalam dunia matematika perannya juga sangat penting ya untuk mendukung kemajuan dunia kesehatan modern. Lalu di sini ada kesimpulan dari analisis kita adalah berdasarkan kajian dan analisisnya yang telah kita lakukan, bahwa penerapan metode statistika berbasis dengan matriks ini memiliki banyak peran dalam analisis diabetes. Data pasien yang terdiri dari variabel seperti kadar glukosa, indeks massa tubuh atau BMI yang biasa kita sebut, lalu usia dan tekanan darah dapat dipresentasikan dalam membentuk matriks sehingga bisa kita dipermudah dengan matriks ini untuk memproses pengolahan dan analisis yang sistematis ini. Lalu melalui metode correlation matrix, hubungan antar variabel dan juga faktor dapat yang paling berpengaruh terhadap resiko yang dapat diketahui juga. Jadi kita bisa lebih ketahui gitu, jadi lebih jelas. Itu ada daftar pustaka. Kita tuh ngambil dari 4 sumber. Yang pertama dari Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Metro, yang ketiga dari UPN Veteran Jakarta, dan yang keempat adalah dokumen tambahan, yaitu dari analisis statistika penyakit diabetes menggunakan matriks. Diakses dari sini.